Halo semuanya, selamat malam. Aku udah bilang hari ini aku akan bikin 2 video, hari Jumat dan hari ini ya. Jadi aku gabung di hari Sabtu ini dan ini kebetulan malam. Aku bikin videonya tapi aku langsung ya ibaratnya aku buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sedikit kita mengulang video yang lalu, perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi di situ ada dicontohkan ada 4 orang. Seorang penabur itu mau menabur, kemudian bibit itu jatuh. Yang pertama di jalan, ya, yang orang pertama itu di jalan, kemudian datang orang memijaknya, kemudian burung memakannya. Jadi firman itu belum sempat ibaratnya lama di orang itu, sudah diambil oleh setan atau jahat ya. Mungkin pada saat dia ke gereja dia baik, pulang dari gereja dia nggak melakukan lagi firman Tuhan. Jadi nggak bertumbuh, nggak berbuah, artinya mati. Kemudian ada orang kedua, bibitnya itu tumbuh, jatuh di tanah yang berbatu. Katanya di situ dia bertumbuh tetapi nggak berakar karena tanahnya tipis dan tidak ada air. Apalagi matahari datang dan tumbuhan itu layu, artinya firman itu mati. Kemudian di orang ketiga jatuh di semak duri. Karena semak duri itu semakin tumbuh juga dan menghimpit tumbuhan itu, akhirnya dibilang apa? Sama seperti kekhawatiran ya, dan kemudian tipu muslihat dunia atau kekayaan dunia, kesenangan dunia menghimpit si tumbuhan itu, akhirnya membuat dia mati. Dan artinya firman itu nggak jadi apa-apa. Kemudian di orang yang terakhir adalah orang yang keempat, di tanah yang baik. Si orang itu mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan firman itu. Dan bahkan seperti dibilang bibitnya itu berbuah, ada yang 30 kali lipat, 40 kali lipat, bahkan ada yang sampai 100 kali lipat. Inilah yang kita harus pilih ya, supaya kita menyimpan benar-benar, bukan hanya mendengar saja ya firman-Nya, bukan hanya membaca saja, bukan hanya melihat saja, tetapi kita nggak melakukan. Jadilah pelaku firman, jadilah yang melakukan, yang menghidupi. Karena kalau kita sudah menghidupi firman, udah pasti kita mendengar firman Tuhan, sudah pasti kita membaca firman Tuhan, sudah pasti kita menghafal firman Tuhan itu. Karena apa? Karena kita lakukan, kita hidupi ya. Jadi itulah sedikit tentang di video yang sebelum ini. Kemudian kita lanjutkan lagi karena ini sangat berkaitannya juga ya. Ayatnya di sini aku baca ada yang kita harus langkai karena di sini ada perumpamaan tentang biji sesawi, dan itu untuk di video selanjutnya untuk besok. Karena di sini jadi aku bacanya itu di perumpamaannya, kemudian ada di penjelasannya ya. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan membaca kembali firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam hati kami masing-masing. Seperti di firman-Mu yang lalu Tuhan, bagaimana yang tumbuh di tanah yang tepat, yang baik, itulah yang menghasilkan buah 30 kali lipat, 40 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Biarlah kami menjadi orang yang mendapatkan bibit itu di tanah yang baik. Biarlah kami adalah tanah yang baik itu Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi seperti itu ya Bapa, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita akan baca ayatnya di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?
Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Nah, di sini ini perumpamaannya ya. Nah, selanjutnya aku akan baca penjelasan dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum ya. Ayatnya di Matius 13 ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi di sini udah jelas juga, udah ada jelasnya ya. Di situ udah dibilang tadi, siapa yang penabur itu, yang menabur itu adalah Tuhan yang punya ladang itu tadi ya. Dan itu adalah Anak Manusia. Jadi Anak Manusia kita bilang Tuhan Yesus yang membawa firman itu sendiri, atau murid-muridnya yang menyampaikan itu kan melalui pelajaran dari Tuhan Yesus ya. Kemudian ladang itu adalah dunia ini, dan kemudian benih yang baik yang ditaburkan Anak Manusia itu atau Tuhan Yesus itu firman-Nya ya. Ibaratnya kan benih itu ya, dibilang di sini benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Jadi kalau benih yang baik itu ya, itu adalah anak-anak kerajaan, dan benih yang jahat itu adalah pengikut si iblis atau musuh ya, atau anak-anaknya si jahat. Jadi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Jadi musuh yang menaburkan benih itu adalah iblis. Jadi iblis itu selalu menaruh lalang, sifat lalang kepada manusia. Yaitu tadi, sifat yang lalang itu kan nggak baik ya. Ibaratnya simbolnya itu nggak baik. Dan waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu adalah malaikat-malaikat. Jadi akhir zaman itu bisa kita bilang itu kiamat atau kesudahan. Jadi katanya pada hari kesudahan yang memang hidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu, anak-anak kerajaan Allah itu sendiri, kita akan dipisahkan nanti di akhir zaman. Jadi kalau sekarang dimusnahkan artinya penuaian, jadi akan tercabut. Jadi dibiarkanlah sampai penuaian. Jadi kalau mau kita bilang di sini malaikat akan nanti yang pisahin gitu penuainya. Dipisahin lah nanti ilalang dan gandum itu sendiri. Dan Tuhan bilang apa? Yang orang-orang jahat dulu yang dipisahin. Nanti diikat terus dilemparkan ke neraka. Karena di mana disitulah ada gertakan gigi, katanya ratapan dan gertakan gigi. Kemudian katanya yang hasilnya yang baik itu kan disimpan di lumbung-lumbungku, kata si Tuhan itu atau Anak Manusia itu. Jadi kita akan bersama-sama Tuhan. Di sini dikatakan di ayat yang terakhir 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kita akan bercahaya-cahaya nanti. Makanya kalau orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah bertobat ya, kalian lihatlah bagaimana hidupnya. Pasti berubah, kalian lihat wajahnya, pasti bersinar, pasti
memberikan hal-hal yang positif ya. Memang nggak semuanya selalu sempurna, tetapi kalau kita berbicara kepada orang yang memang benar-benar menyimpan firman Tuhan, melakukannya, pasti sangat berbeda dengan orang-orang yang hanya mendengar, terus kemudian mereka tidak menghidupi firman itu. Jadi di sini kita harus melakukan, bukan membaca saja, bukan mendengar saja, tetapi kita melakukan. Karena yang melakukan firman Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Karena siapa yang tidak melakukan, kata Tuhan, siapa yang tidak bersama aku, dia melawan aku. Jadi sudah jelas ya. Inilah firman Tuhan, inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang lebih menguatkan kami lagi Bapa. Terima kasih. Bahwasanya Engkau akan memisahkan kami dari ilalang itu. Tetapi untuk saat-saat ini ya Bapa, kami membutuhkan kuasa-Mu Bapa, supaya kami dapat hidup Bapa di ladang ini, di dunia ini Bapa, supaya kami bisa menjadi anak-Mu, bahkan kami bisa berbuah dan berdampak pada orang-orang sekitar kami, sehingga orang-orang itu juga mengenal siapa Engkau Bapa, mengenal siapa Engkau Tuhan Yesus, yang baik, yang ingin kehidupan kami, yang ingin keselamatan kami. Bapa di sorga, sepanjang malam ini kami serahkan semuanya, biarlah Engkau yang menyertai kami. Bangunkan kami besok pagi supaya kami dapat membaca firman-Mu kembali, Bapa, supaya nama-Mu dipermuliakan. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat segala-galanya. Berkat ini tidak bisa kami hitung satu-satu karena semuanya berkelimpahan. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih telah mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Aku sampaikan ke kalian lagi pesanku, buka Alkitab kalian, baca firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Jadilah gandum, jadilah benih yang baik itu, tumbuhlah, berakarlah, dan berbuahlah. Dan pada saat penghakiman, pada saat akhir zaman, pada saat kesudahan, kita menjadi gandum-gandum yang dikumpulkan di lumbung Tuhan. Dan kita akan bersinar, kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan kita, Raja kita, Bapa kita yang penuh kasih. Terima kasih. Inilah doa dan pengharapan kita. Amin.